حبيب وخده متورد والنور من وجناته يتوقد والنور من وجناته يتوقد. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ, Ustadz dan Jamaah. Baik, di segmen kedua langsung saja kita buka pertanyaan bagi ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Tema kita sabar menghadapi musibah ataupun di luar tema. Kami beri kesempatan dulu yang pertama dari jauh kok, dari Simalimo ya. Jauh Simalimo. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Hah? Baring Bu. Baring ya. Ya silakan. Boleh tegak jadi berdiri jadi samu baik Bu. Tegak berdiri. Ya. Silakan Ibu Ya. pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian BKMT Al-Hidayah RT 55 Simpang Rimbo. Ibu? Nama Ibu siapa Bu? Nama saya Ibu Regar. Ibu Rega. Ibu Tegar. Ibu Regar. Regar, ya orang Medan ya. Saya mau nanya Pak Ustadz ini Silakan mungkin Ibu Rega. Di luar tema mungkin sedikit Pak Ustadz. Ya. Banyak juga tidak apa-apa Bu. Ya. Pak Ustadz, Ya. saya mau nanya. Kadang-kadang kita dalam bertetangga sangat sulit ya Pak Ustadz. Ya. Yang mau saya tanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya bagi orang yang suka bergonjang-ganjing dan membelah orang yang bertetangga? Menggunjing. Mengadu domba, menggonjang-ganjing, goyang Bu ya. Gonjang-ganjing. Gimana itu Pak Ustadz? Ya, Ya. orang yang suka menggunjing. Iya, sering dan menggunjing. suka mengadu domba di antara Auzubillah. tetangga. Woi, hebat tuh. Banyak Iya. kambing sana Bu. Aduh. Bukan kambing Oh, Mas. iya, perkataan Cuman gitu ya. bagaimana sikap kita menghadapinya? Oke. Itu yang mau Kasih saya tanya jelaskan Pak nanti. Ustadz. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain banyak domba sana. Diadu-adu ya. Ya, Ibu tadi ya mau bertanya? Oke, Ya, silakan Bu. silakan Ibu sebutkan nama dan pengajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Nama saya Susilawati dari Ibu. pengajian BKMT Beringin, Susilawati. Iya, pemain Silakan bulu Ibu. Kelurahan tangkis, Bu, ya. Beringin, Kecamatan Pasar Jambi. Dari pasar, iya. Yang saya tanyakan Pak, seandainya di Silakan. tetangga kita ada yang sakit, Tetangga sakit. tapi sakit masuk rumah sakit itu berulang-ulang dalam 1 bulan. Oh. Boleh tak saya punya pikiran Pak? Dosa Ay, nangis kan Bu. kemarin sudah ditengok, dosa ditengok lagi lah. Nunggulah 6 bulan lagi nengoknya. Boleh tak Pak saya punya pikiran gitu? Iya. Ya Ibu. Karena Assalamualaikum capek. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. betul. Iya. Oke, salam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat nih pertanyaannya luar biasa. Ibu silakan Bu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Meti dari PD BKMT Kota Jambi. Ibu Meti. Meti. Silakan Ibu. Ini Pak Ustadz, tadi judul kita sabar dalam menghadapi musibah. Iya. Nah, yang perlu saya tanyakan di sini, bagaimana ciri-ciri daripada sabar? Kemudian kalau kita mengalami sesuatu ya dalam bentuk musibah atau ada kejadian, kadang-kadang kan kita tidak sabar. Iya. Kadang-kadang cepat sedikit kita marah atau melihat sesuatu. Nah, bagaimana Pak Ustadz mengatasinya? Supaya kita langsung ya kalau musibah yang terjadi kita langsung mekik ke sana sini mungkin. Iya. Kalau kita melihat sesuatu atau anak terjadi sesuatu pada anak, kita cepat ya ada hal yang tidak inginkan. Sebab kita manusia biasa Iya. Bu ya. Nah, itu dia. Nah, bagaimana Pak Ustadz Ya. untuk mengatasinya? Terima Baik. kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. 3 pertanyaan Ustadz. Ya. Dari Ibu Rega BKMT Al Hidayah Simpang Rimbo. Ibu Regar. Udah ada pakai si Pak.
Kalau pakai isi Siregar. Siregar ya. Baik Ibu Regar, bertetangga. Kita tahu bahwa kadang-kadang tetangga kita suka menggunjing, suka mengadu domba. Iya. Ya, bagaimana sikap kita? Yang jelas, jangan balik melawan jahat dengan jahat. Rasul bersabda dalam hadisnya, pemirsa yang dirahmati Allah, Ibu ya, fatbi isayyatal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasan. Ketika kita dibalas ketika orang jahat dengan kita, balas dengan kebaikan. Ya, maka dalam Al-Quran juga dikatakan irfa billati hiya ahsan. Kalaupun kita bisa, balik kepadanya dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang bagus. Bukan malah melawan, dia mengadu domba kita mengadu kambing dia, misalnya begitu kan. Atau mungkin mengadu gajah. Enggak usah, pokoknya enggak usah diadu-adu dombanya. Kesian. Sian. Potong lagi bagus. Mending dikorbankan kemarin. Iya, betul. Ya, jadi enggak usah apalagi menggunjing-gunjing, enggak ada artinya. Karena sesungguhnya ketika kita menggunjing orang lain berarti kita merusak diri kita sendiri. Ghibah itu dalam Al-Quran dikatakan itu sama dengan memakan daging saudara sendiri. Padahal kita benci. Bayangkan itu. Berarti ketika kita menceritakan orang lain, menggunjing orang lain, memburukkan orang lain, berarti kita sedang merusak kebaikan dalam tubuh kita. Nauzubillah. Sabar. Nah, makanya kuncinya itu kan sabar. Ya. Tapi Ustadz dia terus menghina kita, dia terus memburuk-burukkan kita. Kalau dia menghina kita tentang sesuatu yang tidak benar, dia fitnah. Kalau dia menghina kita dengan sesuatu yang benar, cepat kita perbaiki. Itu aja jawabannya. Ya, ibu tuh cerewet nian. Astagfirullah, memang saya cerewet kayaknya. Enggak usah cerewet. Ibu tuh cerewet nian, kita tidak cerewet, dia fitnah. Kan begitu. Jawabannya yang penting sabar menghadapi hal-hal yang demikian. Itu kuncinya Ibu. Ya, karena apa? Manusia bila dihadapi dengan api, ketemu api jadinya debu yang tidak akan berarti. Ketika orang menjadi api, berusahalah kita untuk menjadi air yang bisa memberikan dingin dan kebaikan, insya Allah. Ya, kemudian Ibu Susilawati dari Pasar Jambi, sama-sama tetangga juga, tapi kok sakit terus Pak Ustadz. Bulan tuh nak masuk entah, keluar lagi, masuk entah, keluar lagi. Kalau misalnya masuk tuh ngasih tahu pula tuh, "Woi kunjungi aku lah Jo," misalnya gitu. Awak aku habis gue duit Pak Ustadz, walaupun hanya sekilo jeruk, kan gitu. Sempat sebulan roti tawar seko. Roti tawar seko. Marah pula tuh kalau tidak dikasih apa-apa, ibu tuh datang, bayu amat, tidak ada kosong tangan, misalnya begitu. Ibu, kunjungan kita itu adalah hak Muslim dengan Muslim yang lain. Kita kan tahu dalam hadis Rasul hak Muslim satu dengan yang lain, salah satu diantaranya adalah wa idza marida fa'udhu. Apabila sakit kunjungi dia, itu kewajiban kita. Namun jadi masalahnya sekarang dia sakit terus Pak Ustadz. Ya mungkin barangkali kita turut mendoakannya. Kunjungan pertama selanjutnya adalah doa. Jangan pula kita niatkan, malas nengok dia terus. Jangan niat desik busuk dalam hati kita, jangan. Ya, kenapa kita tidak bisa mengunjunginya? Mungkin hari ini kita sibuk, kalau kemarin kita bisa. Kalau mampu dan kita memang ada waktu, kita akan pergi insya Allah sembari mendoakannya insya Allah. Jadi begitu Ibu, jangan pula dibesit, malas 6 bulan kaget lah nengok. Yo kalau sempat hidup lagi. Ya, maka kita harus betul-betul saling menyayangi, karena itulah tanggung jawab kita antara satu dengan yang lain sesama Muslim insya Allah. Kemudian Ibu Meti dari PDBKMT Kota Jambi, ciri-ciri sabar. Ya sabar itu berjenggot. Bukan, kira berjenggot. Kira berjenggot. Ciri-ciri sabar itu artinya dia mampu ihtimalun nafsi anil makruhat. Dia mampu menghindarkan dirinya dari keburukan-keburukan dan hal-hal yang dapat merusak dirinya. Itu orang yang sabar. Ya, tidak semua orang. Makanya orang bilang, Ustadz, batas sabar itu ada nggak sih? Nggak ada. Batas sabar itu cuma kematian. Apapun keadaannya dia selalu pada posisi sabar. Sabar itu bukan diam, sabar itu bukan tidak bergerak, sabar itu bukan tidak bergawe. Tinju palanya, duk sabar, nyam, kan? Sabar itu adalah kita ada jalan-jalan yang kita lakukan dengan baik. Kok saya dipukul ya? Padahal saya nggak ada salah. Kita kan ada RT, kan begitu. Ada Kamtipmas, ada polisi, ada keamanan, ada hukum yang mengatur kita. Maka sabar kita gunakan cara-cara yang baik. Jangan dia lempar batu, kita balik lempar batu. Ya, jangan dia jahat dengan kita balik jahat dengan dia. Walaupun sebenarnya memang seharusnya begitu Ustaz. Orang sabar tidak begitu. Dia mampu menyelesaikan masalah itu dengan baik. Dia dilempar dengan batu tidak berarti dia diam, tapi dia berbuat untuk menyelesaikan. Kenapa dia melempar aku? Oh ternyata dia benci dengan aku. Kenapa dia benci aku? Aku harus memperbaiki diri supaya dia tidak melempar aku lagi. Itu orang yang sabar. Kalau tidak itu kan tidak ada. Pokoknya dia melempar aku batu, ku lempar dia pakai segala penuh yang berat lagi, na'udzubillah. Jadi jangan, itu Ibu Meti ya. Jadi harus, itulah tanda-tanda orang yang sabar. Maka kalau kita tidak sabar, bagaimana kita menghadapi masalah
atau problem yang ada supaya kita bisa sabar, yaitu tadi mampu untuk memikirkan bahwa kita itu tidak hanya berada di dunia tapi nanti di akhirat. Kemudian yang kedua, kita harus berpikir bahwa apa yang kita lakukan itulah yang kita tuai, apa yang kita laksanakan itulah yang kita ambil, sebesar apapun usaha kita, sebesar itulah yang kita dapatkan. Kalau gawe kita tiap hari marah, kumpulkanlah jumlah marah seumur hidup kita, cepat tua dan cepat meninggalnya. Atau mungkin banyak marah kita lakukan, banyak orang yang sakit hati, maka banyak pula dosa kita. Makanya Rasul bilang, la taghdab, la taghdab, la taghdab, sampai 3 kali, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Di hadis yang lain disabdakan oleh Rasul, la taghdab walakal jannah, jangan marah-marah, karena bila Anda tidak marah, surga akan menjadi tempat bagimu lantaran sabar yang ada dalam hidup kita. Makanya tidak tanggung-tanggung Ibu Meti, ya Allah firmankan dalam Al-Quran, pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa Allah memberikan pahala kepada yang sabar, jumlahnya belambun tak telap dihitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala kepada yang sabar, jumlahnya tak telap dihitung, alias belambun. Allah, berarti tidak ada ciri-ciri yang itu tidak ada Pak ya? Janggut dah, kadang-kadang janggutku ada goyang. Tidak ada sabar. Kucir, semayang ida, aduh. Kalau cuma aku gagah janggut. Oh iya Pak. Bau muat tadi Pak, Ya. langsung jadi ya. Baik, itu tadi jawaban dari Ustadz Haji Hasbullah Hamad. Nanti dipersiapkan lagi Bu ya, yang pertanyaannya. Tapi selepas pariwara berikut ini, tetap bersama kami di UJ Ustadz dan Jamaah. Alal Madinah, Rabbi balighna ziarah nabina. Alal Madinah, Rabbi balighna ziarah nabina.